Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usholli wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Al-hadis. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah subuh jamaah belajar Al-Qur'an dari dasar. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang kajian memahami bacaan salat bagian kedua. Yang insyaallah pada kesempatan kali ini sebelumnya kita sudah membahas tentang doa iftitah, akan membahas tentang selanjutnya tentang ta'awudz, basmalah dan al-fatihah. Mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk isti'adzah atau ta'awudz itu adalah meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa kita harus meminta perlindungan daripada godaan syaitan? Karena ketika kita membaca isti'adzah atau ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung, a'udzu billahi kepada Allah, minasyaitoni dari godaan syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Maka sesungguhnya ketika kita akan melaksanakan sholat, godaan syaitan itu dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah itu sekuatnya, sebampunya sehingga membuat kita lupa bahwasanya kita itu sedang sholat. Terkadang ketika kita sedang sholat lupa atau ingat ke hal sesuatu yang di luar sholat. Oh iya, lupa kita menyimpan suatu barang di mana. Terkadang seperti itu. Maka ketika diawali dengan ta'awudz di rakaat yang pertama, kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, meminta perlindunganlah kepada Allah minasyaitonir rajim dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka sungguhnya Al-Fatihah juga termasuk dari bacaan Al-Quran. Atau ketika kita di luar sholat, ketika kita membaca ayat Al-Quran, misalkan di pertengahan ayat, dianjurkan untuk membaca ta'awudz terlebih dahulu. Bacaan ta'awudz sebagaimana yang sudah disampaikan, ada beberapa macam bacaan ta'awudz atau isti'adzah. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang secara umum, secara jumhur ulama sepakat. Dan banyak sekali yang memang menggunakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada juga yang menggunakan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naqthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk dan dari bisikan was-wasnya, tiupannya dan ludahnya. Sehingga kita merasa was-was ketika sholat, merasa was-was ketika lagi baca Al-Quran, itu termasuk daripada godaan syaitan. Dan yang ketiganya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hampir sama ya dengan yang keduanya. Itu tiga bacaan secara umum ta'awudz atau isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Min hamzi itu dari was-wasnya, wa nafthihi dan dari tiupannya, wa nafthihi dan dari ludahnya. Maksudnya apa? Karena setan itu mengganggu dengan was-was kepada hati kita. Tiupan setan itu terkadang kita ngantuk lagi sholat atau ketika kita mendengarkan khutbah ataupun ceramah, ludahnya itu jadi secara
mengganggu kita dalam kekhusyuan atau ketika kita sholat ataupun ibadah lainnya. Kemudian diawali atau dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bi ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Bi dengan ismi nama Allah ar-Rahman yang Maha Pengasih, ar-Rahim yang Maha Penyayang. Berarti kita memulai segala sesuatu itu dengan bacaan bismillah atau basmalah. Kenapa kita memulai segala sesuatu dengan bacaan basmalah? Karena kita meminta barokahnya dengan nama Allah. Kita meminta segala sesuatu ketika kita mengerjakan segala sesuatu, apapun itu pekerjaan kita, yang tentunya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalam ta'awud tadi sudah ya. Maka ketika tadi ta'awud, kita memulai isti'adah, kita meminta perlindungan dari segala jerat-jerat setan, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa atau takut kepada syirik sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah, wajidubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Karena apa? Saking kuatnya godaan setan bahkan kepada para nabi pun. Dan pada surat Al-An'am, dan demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi itu, yaitu musuh yang berupa setan dari golongan manusia dan jin. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah untuk memperdaya manusia. Saking saking kuatnya godaan setan, maka kita memulai dengan ta'awud itu. Ini merupakan salah satu bentuk tauhid yang kokoh, keyakinan kepada Allah yang kuat, menjadi kelezatan al-ladzatu ba'dal iman, kenikmatan setelah iman. Karena ketika kita iman, yakin kepada Allah, tidak akan ada yang menikmati lezatnya iman ketika kita meyakini bahwasanya kuatnya akidah kita, tauhid kita kepada Allah itu seperti akar yang menghujam, akar pohon yang menghujam dalam tanah, maka tidak akan mudah goyah. Jadi kalau kita ibaratkan, ketika kita akidah kita, pondasi kita kuat, bangunan masjid ini tidak akan mudah roboh, tidak akan mudah tergoyahkan oleh apapun. Itu akidah atau pondasi yang kuat. Seperti hanya sekarang sudah merebak, merajalela di mana-mana. Ketika misalkan seseorang itu lemah akidahnya, lemah tauhidnya, digoda dengan sembako, digoda dengan sebungkus atau sedus mie instan, akan rubah akidahnya, rubah imannya. Karena apa? Karena tidak kuat pondasi tauhidnya, karena tidak kuat pondasi akidahnya. Maka setan dengan berbagai macam cara itu untuk merusak pondasi akidah atau tauhid kita. Maka ta'awud ini merupakan salah satu bentuk tauhid yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan ke bismillah ini, ketika kita memulai segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, segala pekerjaan kita awali dengan basmalah. Kita meminta barokah, kita meminta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan amal kebaikan kita dan pahalanya. Karena barokah sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan dalam segala hal. Bertambah kebaikannya ketika kita melaksanakan sesuatu itu, dimudahkan, dilancarkan segala sesuatu. Atau misalkan ketika kita memulai dengan bismillah, ternyata ada hal yang di luar nalar, di luar logika kita, atau hal-hal yang memang min haitsu la yahtasib, yang kita tidak kira, di luar hitungan matematis kita, maka itulah barokahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita misalkan ada hal sesuatu, itu mungkin barokah dari bacaan bismillah kita ketika kita memulai segala amal perbuatan kita, yang tentunya amal kebaikan ya. Jangan sampai menyalahartikan, kata Ustadz memulai bismillah dalam segala hal, segala sesuatu dalam hal kebaikan. Bukan berarti ini saya mau melakukan na'udzubillah kejahatan dengan bismillahirrahmanirrahim, bukan seperti itu. Tapi dalam hal amal kebaikan, maka tentunya ketika kita mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim,
itu kita meminta kebaikan, meminta barokah, meminta pahala, dan tentunya Allah akan memberikan yu'ti may yasha, memberikan kepada Allah, memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki ketika hambanya tersebut itu memohon, meminta, dan tentunya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali segala sesuatu amal kebaikan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam hal ini juga terkait dengan tadi ta'awud dengan bismillahirrahmanirrahim, itu sejatinya kita selaku hamba memohon, meminta, hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang fakir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita selaku manusia tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk ibadah hanya boleh ditujukan hanya kepada Allah semata. Kita mengharapkan Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, merupakan dua nama, dua asmaul husna ya, yang disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Kasihnya itu tidak pilih kasih. Maka ketika Ar-Rahmannya Allah itu seperti halnya matahari yang menyinari bumi, tidak pilih kasih, mau yang muslim, mau yang kafir, mau yang murtad, mau yang tidak menyembah Allah sekalipun, itu dapat mataharinya Allah, dapat sinar mataharinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kasih sayangnya Allah itu tidak pilih-pilih, sehingga Allah berikan kasih sayangnya kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk yang ada di bumi dan semesta alam. Kenapa? Karena sifat Ar-Rahmannya Allah, dari Asmaul Husna Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim, yang penyayangnya khusus kepada hamba-hambanya, min ibadihi sholihin, dari hamba-hambanya yang solih. Maka rahmat Allah itu sangat luas, meliputi segala sesuatu. Rahmatullahi wasi'ah. Maka ketika kita berputus asa dari segala hal yang mungkin menimpa kita, yang musibah yang menimpa kita, masalah yang menimpa kita, atau hal apapun yang menimpa kita, kita selalu ingat rahmatullahi wasi'ah. La tai'asu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayangnya Allah, karena rahmat Allah itu sangat luas kepada kita. Bahkan ketika kita memohon ampunan, meminta magfirahnya Allah, pintu magfirah Allah itu sangat luas. Wasari'u ila magfirah, dan bersegeralah kalian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika kita melakukan banyak kesalahan, khilaf dan dosa yang tentunya kita selaku manusia yang terasa ataupun tidak terasa, sari'u yang luasnya itu lebih luas daripada bumi dan langit. Itu Allah, pintu tawabnya Allah, pintu taubatnya Allah sangat terbuka bagi hambanya yang memohon, bagi hambanya yang bermunajat. Maka di sini kita jangan sampai tadi berputus asa dari Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, dalam Bismillahirrahmanirrahim, ini merupakan salah satu bentuk tauhid juga dari 3 bentuk tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ini 3 bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah itu merupakan tauhid terhadap apa yang Allah akan ciptakan, Allah yang berikan rizki. Kemudian uluhiyah terhadap kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid asma wa sifat, kita meyakini sifat-sifat Allah dan dari asmaul husnanya. Maka membaca Al-Fatihah ini dalam hadis disebutkan terbagi menjadi 2 bagian, untuk hambaku dan untuk aku. Di sini disebutkan hadis qudsinya, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abadi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin
qala majjadani abadi wa qala marratan fawada ilayya abadi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abadi wa li abdi ma sa'ala fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Yang artinya kata dalam hadis qudsi ini, aku membagi sholah, aku membagi dalam surat Al-Fatihah ini menjadi dua bagian antara aku dengan hambaku. Maksudnya apa? Dalam hal ini ketika kita membaca Al-Fatihah, kita meminta, maka disebutlah surat Al-Fatihah ini surat yang agung, surat yang sangat mulia. Kenapa? Disebutkan juga Al-Wiqayah, sebutan dari surat Al-Fatihah. Al-Wiqayah ini perlindungan kepada Allah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga as-sab'u al-mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Disebut juga dengan sebagai ummul kitab, sebagai ibu induknya daripada kitab Al-Qur'an karena diawali dengan surat Al-Fatihah. Ada sebutan lainnya dari surat Al-Fatihah tersebut. Disebut juga ummul furqan sebagai pembeda. Nah, di sini ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka sejatinya hambaku telah memujiku. Jika seorang hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka sesungguhnya majjadani abdi, hambaku juga telah memujiku. Maka jika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, Allah berfirman hambaku telah mengagungkanku. Kemudian ia berkata selanjutnya, hambaku telah menyerahkan urusannya padaku. Jika seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini adalah antara diriku dan hambaku. Ketika kita hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi sudah menyerahkan, memasrahkan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kita itu berdialog kepada Allah, kita itu ngobrol, kita itu bermunajat, memohon, kita itu berdoa dalam surat Al-Fatihah ini. Maka hambaku akan mendapatkan yang ia minta jika seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah menjawab, ini adalah untuk hambaku dan baginya apa yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Maka dari basmalah, dari hamdalah sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini merupakan permintaan kita selaku hamba Allah, selaku abadullah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita hadirkan hati kita memahami, memaknai bacaan Al-Fatihah kita yang sebelumnya sudah kita pernah bahas beberapa kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah kita, maka ketika kita benar tentunya memohon atau membaca Al-Fatihah kita benar, tentunya akan tersampaikan permohonan kita, akan tersampaikan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ketika misalkan Al-Fatihah kita belum benar, salah makhrajnya, salah hurufnya, bisa jadi akan salah arti yang akibatnya fatal. Ketika misalkan alhamdu dengan hak kecil jadi alhamdu, yang artinya adalah kebinasaan. Alhamdu itulah segala puji bagi Allah, alhamdu segala kebinasaan, na'udzubillah, lillahi kepada Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Maka ketika alamin menjadi hamzah rabbil alamin, Tuhan yang merasakan sakit atau penyakit, ya, itu kan menjadi salah arti yang rubah fatal, ya, ketika salah makhrajnya, salah mengucapkannya. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah itu belum tepat atau belum benar bacaannya, maka la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak dianggap salat lam yaqra bi Fatihatil kitab, yang tidak membaca Fatihatil kitab. Maka kandungan dalam surat Al-Fatihah ini sungguh sangat luas, sungguh sangat maknanya ketika kita menghayati, memahami dari surat Al-Fatihah yang sungguh mulia, ya, karena disebutkan tadi
Surat yang sangat agung ini merupakan surat Al-Fatihah. Kita memulai segala sesuatu, kita meminta perlindungan kepada Allah ini dengan diantaranya dengan surat Al-Fatihah. Maka kandungan atau yang ada dalam surat Al-Fatihah kita dari awal sampai akhir, ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji atau as-sana, lillahi, hanya untuk Allah, Rabbil Alamin, yaitu yang memelihara, atau Rabbi, Tuhan, Alamin, semesta alam. Berarti tidak hanya bumi saja. Alam ini merupakan bentuk yang jamak, bentuk lebih dari satu. Alamin, semesta alam. Berarti semesta alam tidak hanya mengatur bumi dan langit saja, berarti ada semesta alam yang mungkin kita belum ketahui. Yang memelihara Rabbil Alamin, segala sesuatunya sudah teratur, sudah diatur dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ini terlalu kecil ya. Maka dalam hal ini, dalam alhamdu, pujian kepada Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya, dengan segala naudzubillah dari hal-hal yang memang tidak mungkin bagi Allah, atau hal-hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat wajib dan ada sifat mustahil. Maka karena kita yakin dengan perbuatan-perbuatan Allah itu, berarti merupakan tadi tauhid uluhiyah. Allah menciptakan, Allah memelihara semesta alam, menjaga semesta alam ini dengan segala pujiannya hanya untuk Allah, berarti itu merupakan tauhid uluhiyah yang mengandung hikmah yang sempurna. Pujian yang diberikan oleh seorang hamba, kita selaku hamba Allah, tentunya ini pujian yang tidak ada pujian yang pantas lagi kepada pencipta kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika kita tadi mengawali segala sesuatu dengan bacaan basmalah, mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, kita akhiri, ya Allah, alhamdulillah, memberes segala sesuatu. Alhamdulillah kita sudah misalkan membereskan dari segala hal, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita tadi dengan bismillah mengharapkan barokah, ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ala kulli halin, kita mengucapkan segala puji bagi Allah atas semua hal yang telah Allah berikan kepada kita, dari kita mampunya, dari kita bisanya, dari kita bisa berjamaah di masjid ini pun, kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita masih bisa bernafasnya, kita masih bisa bangunnya aja, bangun dari tidur, alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah. Itu merupakan nikmat Allah yang tak terhingga. Jadi wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Lalu surat Ibrahim, kita tidak akan bisa menghitungnya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kita di sini masih bisa kumpul di majelis ilmu ini mengucapkan, merupakan kenikmatan yang tak terhingga. Mungkin saudara kita di luar sana masih ada peperangan dan tidak bisa tenang untuk beribadah saja, nggak bisa. Kita masih bisa makan, kita masih bisa sholat, kita masih bisa berjamaah, kita bisa hadir di majelis ini, merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Rabbil Alamin atau Murabbi, yang mentarbiyah, yang membimbing dan yang memelihara. Yang memelihara kita, Allah, zat yang memelihara seluruh alam dengan berbagai macam bentuk pemeliharaannya. Allah yang menciptakannya, Allah yang menjaganya, Allah yang mengaturnya dengan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan asteroid yang menabrak bumi ini. Itu dengan sedemikian rupa ketika kita memikirkan tentang alam ini, tentunya akan kembali kepada tauhid, kepada akidah. Kalau kita benar-benar menggunakan akal itu secara lurus, secara hanif, secara bersih, tentunya akan siapa yang menciptakan segala sesuatu ini dengan kesempurnaannya, Rabbil Alamin. Maka Allah memberikan nikmat kepada mereka, baik nikmat lahir maupun batin. Ini bentuk tarbiyah, bentuk pemeliharaan yang umum. Mau seluruh makhluk yang baik ataupun jahat, itu Allah berikan kenikmatan yang sama. Allah berikan tadi rahimnya, rahmannya Allah itu seluruh makhluknya itu Allah berikan, tidak pilih kasih. Maka dalam hal ini kita mengetahui bahwasanya betapa besar
kebutuhan alam semesta ini dengan Rabbul Alamin. Maka alhamdulillah ini ya Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita masih bisa sholat, kita masih bisa melaksanakan jamaah, misalkan di masjid atau dengan keluarga, atau kita masih bisa ngaji. Itu bentuk alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita tadi memahami makna alhamdulillahirabbil alamin, tentunya ekspresi yang kita ucapkan, ekspresi atau dari hati kita, ekspresi dari amal perbuatan kita tentunya selaras. Tentunya ketika alhamdulillah ya Allah masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, meskipun misalkan ya Allah ngantuk, meskipun rada berat ngalengkahkan kaki ke masjid komo subuh ya, subuhna jam 4 gitu nya, janten itu merupakan sebuah kenikmatan, masih nikmat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah tadi sudah disampaikan di awal. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, itu yang kasihnya tidak pilih kasih, yang sayang tentunya khususnya kepada makhluknya yang memang min ibadihi sholin, dari hamba-hambanya yang sholih. Maka setiap nama Allah mengandung sifat, dari sifat-sifat Allah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika iman, ketika akidah kita, ketika tauhid kita menghujam dalam diri kita, tidak akan tergoyahkan dengan hal apapun. Makanya bentuk iman, ketika kita iman, maka iman itu merupakan percaya atau yakin. Salah satu bentuk keyakinan kepada Allah, pondasi yang kuat. Maka ketika iman sudah ada dalam diri kita, oh yakin bahwasanya tolabul ilmi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah mencari ilmu itu tolibul utlubil ilma, mencari ya, tolab. Tolab itu ketika kita mencari tolab, maka kita akan mengusahakan, mendaya upayakan segala cara untuk berbagai cara bagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut. Itu merupakan tolabul ilmi, itu merupakan bentuk iman, yakin bahwasanya ilmu yang diberikan oleh Allah tentunya itu merupakan perintah. Karena tolabul ilmi minal mahadi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat, itu merupakan bentuk sebuah perintah, faridatun ala kulli muslimin, perintah untuk sebuah kewajiban bagi setiap muslim ataupun muslimah. Ketika kita yakin, jadi yakin itu berarti iman. Maka oh ini merupakan perintah dari Allah. Karena iman, berangkat dari iman tersebut, hadir ke majelis ilmu pun akan mudah dirasakan, tidak dianggap berat. Jadi ketika ada iman hadir dalam diri kita, maka dalam hal ini iman dengan nama-nama dan sifat Allah, kaum muslimin terbagi menjadi 3 golongan. Ada musyabbihah, ada mu'attilah, ada ahlus sunnah wal jamaah. Musyabbihah itu orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini terlalu mengedepankan sisi penetapan nama dan sifat, mengabaikan sisi penafian keserupaan, sehingga terjerumus dalam tasbih atau penyerupaan. Jadi ya Allah menyerupakan misalkan yadullahi maglulah, tangan Allah itu maglulah, terbelenggu. Jadi bukan seperti tangannya manusia, mengibaratkannya bukan, wah tangannya Allah bukan tangan seperti manusia. Jadi tidak bisa diibaratkan. Ada yang memahami mu'attilah, orang yang menolak nama atau sifat-sifat Allah. Mereka terlalu mengedepankan sisi penafian sehingga terjerumus dalam ta'til, penolakan. Menolak dengan segala sifatnya, menolak dengan segala asmaul husnanya, ini mu'attilah. Ahlu sunnah berada di tengah-tengah, mereka mengimani dalil-dalil yang menetapkan nama dan sifat, sekaligus mengimani, meyakini dalil-dalil yang menafikan keserupaan, sehingga mereka selamat dari tindakan tasbih ataupun ta'til ini, yang memang ada beberapa golongan yang ada di antara kita tentang meyakini dari tadi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ketika Maliki Yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan, Al-Malik, yang menguasai, seperti halnya seorang raja. Seperti halnya yang Malik itu adalah yang memiliki segala sesuatu, yang bisa bertindak dengan sifat, dengan kekuasaannya. Maka Malik Yaumiddin ini menguasai pada hari pembalasan, ketika
kita sekarang hidup di dunia, tentunya nanti ada hari pembalasan yang tentunya kita akan hadapi kelak. Maka ketika ada ketidakadilan di muka bumi ini yang tidak mungkin kita selaku manusia tidak teradili, ada pengadilan Allah yang lebih adil. Ada mahkamahnya Allah yang lebih adil ketika nanti di hari pembalasan, yang hak akan diberikan haknya, yang batil akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Maka Malik ini zat yang memiliki kekuasaan atau penguasa, maka penguasa itu berhak memerintah dan melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, maka berhak juga untuk mengganjar pahala atau dosa yang memang menjatuhkan pahala untuk bagi yang memang melaksanakan kebaikan dan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang berbuatnya. Maka ketika Malik, dialah yang berkuasa atas segala sesuatu yang telah kita perbuat selama di dunia ini. Yaumiddin merupakan arti dari hari kiamat. Kalau secara arti letterak, yaum itu adalah hari, adin itu adalah agama, tetapi secara makna ini adalah yaumiddin, adalah yaumil qiyamah. Disebut juga sebagai hari pembalasan karena pada saat itu seluruh umat manusia ya, tidak umat muslim saja, umat manusia itu mendapatkan balasan-balasannya, baik amal baik ataupun amal buruk sewaktu mereka yang dikerjakan ketika di dunia. Maka pada hari itulah tampak dengan sangat jelas kemahakuasaan Allah pada hari kiamat kelak. Maka Allah akan tadi balas sesuai dengan amal perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa kita berbuat kebaikan sebesar biji atom pun, maka Allah akan ganjar. Maka barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji atom pun, Allah akan membalasnya. Jadi kita di sini juga kembali lagi tadi kepada tauhid, kepada akidah kita. Kita yakin enggak dengan hari pembalasan? Kita yakin enggak dengan hari kiamat? Maka ini merupakan bentuk iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Maka disinilah ketika yaumil kiamah itu merupakan maha adilnya Allah dan hikmahnya. Tentunya kita bahwasanya apa yang kita perbuat di dunia ini, apa yang kita laksanakan baik dan buruknya tentu akan mendapatkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam iyyaka di sini Bapak Ibu, ini ada iya, ini merupakan only atau hanya, iyyaka, hanya kepada engkaulah. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Maka ketika iyyaka, hanya, the only one. Jadi kalau the only one itu tidak ada yang lainnya. Ketika kita sudah iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami beribadah ya Allah. Tetapi misalkan kita meyakini ada misalkan kekuatan dengan batu ali kita, atau kekuatan di kalung yang digantungkan misalkan di anak kita yang kebiasaannya adat, itu berarti ada meyakini kekuatan di luar kekuatan Allah. Berarti kita tidak beribadah hanya kepada Allah. Berarti iyyaka na'budu, kita beribadah hanya beribadah kepada Allah, berarti hanya iyyaka di lisan saja, tetapi ibadahnya meyakini ada kekuatan di luar kekuatan Allah. Itu merupakan syirik ya, na'udzubillah, merupakan syirik yang menduakan Allah dalam hal ibadah. Berarti tidak hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Tentunya dalam hal ini kita memohon segala sesuatu itu diawali meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini iyyaka nasta'in, kita mendahulukan dalam iyyaka mendahulukan objek kalimat seharusnya di belakang, berarti ini menunjukkan adanya pembatasan dan pengkhususan. Batas dan khusus. Jadi ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selainnya. Sehingga makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami menyembahmu dan kami tidak menyembah selainmu. Kami meminta tolong kepadamu dan kami tidak meminta tolong kepada selainmu. Itu untuk arti dari iya ya, iyyaka, pembatasan. Maka bentuk ibadah ini segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah,
baik perkataan, perbuatan, ibadah yang tampak atau yang tidak tampak, itu hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta dan ridha Allah terhadap sesuatu bisa dilihat dari segala perintah dan larangannya. Maka dalam Al-Quran dan hadis itu ada merupakan bentuk perintah dari Allah dan larangannya. Seberapa banyak perintah, seberapa banyak larangannya. Tentunya ketika kita, kalau kita analogikan, kita melarang anak kita untuk melakukan sesuatu, itu bentuk kasih sayang kita. Jang, ulah gitu, bisa, bukan bentuk kasih sayang kita selaku orang tua kepada anak kita. Pun ketika Allah melarang dalam segala hal, itu tentunya ada hal-hal kebaikan yang tentunya diberikan kepada kita selaku hambanya. Pun dengan perintah dari Allah kepada kita selaku hambanya, itu ada hikmah kebaikan yang mungkin kita belum tahu. Kenapa kita mesti sholat, kenapa kita mesti menjauhi khamr atau hal-hal yang memabukkan, kenapa kita mesti melaksanakan zakat, kenapa kita harus melaksanakan infak sedekah. Tentunya ada hikmah kebaikan di balik perintah-perintah Allah, dan tentunya ada hikmah di balik larangan-larangan Allah kepada kita. Maka di sini ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, tentunya itu merupakan bentuk kasih sayang Allah yang tentunya Allah cintai dan Allah ridho kepada kita selaku hambanya. Dengan khauf, dengan rasa takut kita dan roja kita mengharap kepada Allah seperti apa, tentu dengan hub, dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu luas cakupannya, tidak hanya salat saja, tidak hanya ibadah mahdoh saja, ada ghairu mahdohnya. Jadi tidak hanya salat, zakat, puasa, tetapi banyak lain ibadah hal yang tentunya maknanya sangat luas. Maka bentuk ibadah seperti doa, berkurban, bersedekah, meminta pertolongan ataupun perlindungan dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk ibadah. Maka isti'anah ini meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk cakupan dari istilah ibadah. Lalu apa hikmah atau sebutan dari nasta'in, isti'anah ini? Sesudah disebutkannya kata ibadah di dalam ayat iyyaka na'budu, setelah ibadah baru ada isti'anah. Setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru memohon pertolongan kepada Allah. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di didahulukannya ibadah sebelum isti'anah ini termasuk metode penyebutan sesuatu yang lebih umum sebelum sesuatu yang lebih khusus, dan juga dalam rangka lebih mengutamakan hak Allah di atas hak hambanya. Jadi ada hikmah kenapa beribadah dulu baru meminta pertolongan. Kita laksanakan kewajiban dulu baru meminta haknya. Ketika kita melaksanakan sholat disebutkan tanha anil fahsya wal munkar, mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Seperti sholat yang seperti apa? Geningan di luar sana banyak yang melaksanakan sholat, naudzubillah, tapi kelakuannya, perbuatannya tidak mencerminkan perbuatan yang memang sholat. Berarti baru sekedar mengerjakan sholat, naudzubillah, semoga kita dijauhkan. Kemudian banyak sekali berita-berita yang tampaknya alim dengan bersorban, berpeci dan sebagainya, tetapi naudzubillah kejadian atau kejahatan dengan sebagai topeng saja, sebagai kedok saja, hanya dengan tampilannya saja. Berarti hanya menggunakan kostum saja, berarti hanya covernya saja, hanya untuk menutupi perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ketika kita memang sudah tadi beribadah na'budu, kemudian nasta'in, ibadah dulu, kemudian nasta'in, kita melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita memohon pertolongannya. Iya, misalkan salat henteu kewajiban henteu ke Allah, tapi ingin misalkan ingin dimudahkan segala sesuatu, ingin sesuatunya itu diridhoi oleh Allah, tapi kewajiban kepada Allahnya tidak dilaksanakan. Nah, itu kan tadi belum beribadah dulu, meminta hak dulu. Seperti hanya meminta hak dulu, baru kewajibannya ditinggalkan kepada diantaranya seperti meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Maka dalam hal ini mewujudkan ibadah dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala,
itu merupakan sarana yang mengantarkan menuju kebahagiaan yang abadi dan sarana menuju keselamatan dari segala bentuk kejelekan. Jadi tentunya kita melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala baru meminta haknya kepada Allah. Maka dari ibadah yang hanya dianggap benar kalau bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditujukan hanya untuk mengharap ridho Allah, mengharap wajah Allah atau ibtighai ridallah, kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, berarti ini merupakan bentuk keikhlasan kalau hanya mengharapkan wajah Allah atau mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah kanggo saha ieu teh, kanggo mertua, kanggo kabogoh, kanggo sahanya, atau naudzubillah pengen yuraun, pengen dilihat, berarti kan tidak ikhlas, atau karena diperintah gitu kan, atau hoyong ditingali gitu nya. Nah, berarti kan ini nyangkutnya dengan ibadah hati. Maka dengan penyebutan kata isti'anah setelah ibadah itu merupakan bagian dari ibadah karena kita selaku hamba, kita selaku abadullah, hamba Allah, tentunya kita butuh pertolongan Allah. Ketika misalkan apapun itu tadi disampaikan la haula wala quwwata illa billah, kita tidak bisa ke masjid ini kalau tidak ada kudrahnya Allah. Kalau Allahnya tidak berkehendak, tidak daya dan upaya melainkan dengan pertolongan dari Allah. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Ini merupakan dalam kata kerja ihdi, tunjukkanlah na kepada kami as-sirata, jalan al-mustaqim yang lurus. Maka ketika ihdina as-siratal mustaqim, kita selaku hamba kita sa'ala, meminta, memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika kita sasar langkah kita tersesat, langkah kita bingung, sedang tertimpa masalah, ketika kita memahami ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, ya Allah saya lagi bingung, saya lagi misalkan banyak, tunjukkan jalan yang benar untuk hamba-Mu ini ya Allah. Jadi ini memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbinglah, berikanlah taufik dan hidayah. Taufik itu jadi ada taufik dan hidayah. Ketika taufik itu yang memang sejalan dengan ridho Allah. Hidayah itu hak prerogatif Allah atau petunjuk dalam bahasa ini. Hidayah Allah itu, oh iya misalkan ketika kita hidayah Allah teh, kita tuh merasa tenang ketika menjalankan hal A karena memang itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita merasakan ini mungkin jalan yang benar. Nah, itu hidayah yang memang hak prerogatif Allah yang langsung kepada hambanya. Jadi hak tidak saya misalkan memberikan hidayah kepada jamaah, enggak bisa, karena memang hidayah itu hak prerogatif Allah kepada hambanya. Maka makna dari ihdinas siratal mustaqim secara umumnya, tunjukilah, bimbinglah, berikanlah taufik dan hidayah kepada kita yang memohon untuk apa? Untuk meniti siratal mustaqim, jalan yang lurus, atau siratal mustaqim yang lebih luasnya ketika yaumil qiyamah, itu kita berjalan di siratnya Allah, itu kita senantiasa untuk di jalan yang lurus. Jadi orang yang berjalan di atasnya itu terang, jelas. Kita teh ka masjid teh bade naon ya? Bade salat, bade ngiringan majelis ilmu, ngiring pangaosan. Oh jelas, karena yakin tadi di awal tadi doa bismillah, alhamdulillah sampai ihdinas siratal mustaqim, saya itu melaksanakan ke masjid untuk sholat berjamaah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita ingin mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah untuk mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya itu kita untuk berjalan di atas sirat sampai kepada Allah dan berhasil menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka hakikat jalan yang lurus Bapak Ibu semuanya, siratal mustaqim ini memahami kebenaran dan mengamalkannya. Karena tidak sedikit banyak orang memahami ini tuh yang benar seperti apa tapi tidak mengamalkannya, bahkan memanipulasi kebenaran tersebut. Tahu kebenarannya tetapi tidak mau mengamalkannya. Banyak. Oleh karena itu ya Allah, tunjukilah kami menuju jalan tersebut, dan ketika kami berjalan di atasnya itu
supados kenging hidayah jalan anu lurus, supados istiqomah, supados tenang dina jalan anu lurus eta. Shiratal mustaqim. Sehingga hidayah dari Allah itu menuju jalan lurus supaya kita bisa memegang erat agama Islam ini dengan meninggalkan seluruh agama lainnya, tentunya dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini merupakan salah satu doa yang paling lengkap dan merangkum berbagai macam kebaikan dan manfaat bagi diri seorang hamba. Maka setiap kita selaku manusia wajib memanjatkan doa ini dalam setiap rakaat salat yang dilakukannya dalam bacaan surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, jadikannya jalan yang lurus. Yaitu terkadang kita tersesat, terkadang kita bingung, terkadang kita banyak masalah. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami, ya Allah, berikanlah hidayah taufik kepada kami. Seperti apa jalannya? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan siratal alladzina an'amta, yaitu untuk orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maka dalam hal ini ada an'amta, ini past tense dalam bahasa Inggris, jadi fi'il madhi. An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Nikmat dalam hal apa? Dalam hal ini para nabi, orang-orang siddiq, minan nabiyyin wasiddiqin. Jadi pejuang wil mujahidin, an'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat diantaranya para nabi, para siddiqin, para pejuang Islam yang mati syahid dan orang-orang solih. Makna dari an'amta alaihim termasuk orang yang diberi nikmat atas mereka ini, yang diberi anugerah keimanan kepada Allah, mengenal Allah dengan baik, mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, itu termasuk an'amta alaihim. Bagaimana kita cintanya Allah? Tentunya dengan menjalankan kewajibannya, di antaranya sholat, di antaranya kita hadir di majelis ilmu, itu yang bentuk yang dicintai oleh Allah. Jadi kita yakin apa saja yang dicintai oleh, mengerti apa yang dimurkainya, apa yang dibenci oleh Allah, itu termasuk an'amta alaihim. Dan tentunya taufik kita untuk mendapatkan petunjuknya, dalam taufik untuk melakukan hal-hal yang dicintai tersebut, meninggalkan hal yang membuat Allah murka ini. Kita tentunya berbagai macam halang rintangannya, hoream tehnya, yang ngantuk tehnya, malas teh, karena majelis ilmu kadang seseueur gogodaannya eta. Taufik hidayah ti Allah teh eta, Bu, Pak. Janten kadang ya Allah mending ngantuk, kadang misalkan bade salat isya, bola misalkannya, eta gogodaana Bapak jadi bola, wah iya tanding bola, ya janten itu atau sinetron dan lain sebagainya, eta teh gogodaana, janten tadi teh taufik hidayah mah tos yakin, larasnya Pak, Bu, janten terus kaingin taufik atau hidayah ti Allah mah, salat heula, gampil, tiaya siaran ulang engke aya tiasa ningali, janten, ya eta anu kadang abot Bapak Ibunya ka urang teh. Wah, sinetron can beres nuju rame-ramena, gitu. Maka di sini siratal ladzina an'amta, berarti nikmat kepada kita yang telah diberikan Allah kepada kita. Tentunya itu merupakan nikmat yang terhingga yang harus kita jaga. Apalagi kalau kita sudah menjaga kewajiban kita kepada Allah, tentunya kita tersadar bahwasanya Islam yang kita peluk ini anugerah nikmat dari Allah Ta'ala. Maka disebutkan oleh khotib atau penceramah nikmat iman dan Islam. Maka ketika sudah nikmat iman dan Islam ada dalam diri kita, sinetron mata aya naon, bola mata aya naonannya, Bu. Janten karena sudah ada nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Jadi nikmat iman dan Islam itu maksudnya tadi wa mal ladzatu illa ba'dal iman, tidaklah kenikmatan setelah ada iman dalam diri kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ghairi bukan al-maghdub, itu al-maf'ul yang dibenci oleh Allah atas mereka. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maksudnya dari al-maghdubi itu seperti apa? Yang dimurkai itu yang seperti apa? Orang yang sudah mengetahui benarnya tetapi tidak mau mengamalkannya. Contohnya dalam hal ini ditafsirkan adalah kaum Yahudi dan semacamnya. Karena tahu Nabi akhir zaman itulah Nabi Muhammad, tetapi berusaha untuk membunuhnya, berusaha untuk menghabisinya. Bagaimana caranya? Dalam kitabnya itu tercantum. Maka wah ini harus dibunuh.
tahu bahwasanya ardul muqaddas, ardul janji, tanah Allah yang dijanjikan itu adalah di bumi Syam. Maka kaum Yahudi sebisa mungkin itu bagaimana menguasainya. Karena apa? Sudah ada di kitab sebelumnya sudah tercantum. Maka yakin, tapi tidak mau mengamalkannya. Orang yang tersesat ini tidak mengamalkan kebenaran gara-gara kebodohan dan kesesatan mereka, orang-orang Nasrani dan semacamnya, sehingga dalam ayat ini tersimpan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, motivasi untuk kita, dorongan kepada kita supaya menempuh apa? Menempuh tadi Siratal Mustaqim, jalan yang sholih, jalan yang benar, dan memperingatkan kepada kita jalan yang ditempuh oleh kita itu agar tidak tersesat dan menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah, tadi hamba memohon untuk ditunjuki jalan, dibimbing jalan yang lurus, jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti halnya para nabiyin, sepertinya para nabi, para orang siddiq, orang yang juga para sholih, para salafus sholih yang terdahulu. Kita pun ingin diberikan jalan yang telah Engkau beri nikmat, diberi kemudahan untuk hadir sholat berjamaah, hadir di majelis ilmu, atau kemudahan lainnya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan pula ghairil maghdubi alaihim, dan bukan pula jalan orang yang Engkau murkai. Karena apa? Tahu benarnya tetapi tidak mau melaksanakannya, dan tidak mau menjadi orang-orang waladdallin, orang-orang yang tersesat. Karena apa? Karena tersesat karena kebodohannya, karena belum tahu kebenarannya, atau karena menempuh jalan yang tadi tersesat, tidak benar. Semoga kita diberikan petunjuk dan hidayah kepada Allah, untuk senantiasa istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Jadi dalam hal ini sungguh besar kandungan dalam surat Al-Fatihah ini ketika kita apa? Memahami, memaknai benar-benar isi kandungan surat Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat hampir 17 kali, ya, hampir di 5 waktu kita membaca Al-Fatihah. Maka ketika kita memahami, menghayati apa sih maksud dari surat Al-Fatihah ini, tadi itu ya, nikmat iman Islam ada dalam diri kita, maka untayan ayat yang dalam surat Al-Fatihah ini merupakan nikmat yang tak terhingga ketika kita memahaminya. Maka Rasulullah menyebutnya surat yang paling mulia dalam Al-Quran. Allah anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna bima yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari jalan yang dimurkai dan dari jalan yang sesat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua, wabil khusus untuk saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.